Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kiranya hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Tolong juga kami semua yang mendengarkan, agar kami sama-sama dibukakan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sekasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 128. Mazmur ini diberikan judul berkat atas rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, tentu di dalam rumah tangga ada pria sebagai laki-laki, sebagai suami, ada wanita ya sebagai istri, dan ada juga anak-anak ya, ada anak laki-laki dan perempuan. Tentu firman Tuhan hari ini bisa bicara kepada kita semua ya, apakah kita seorang anak, apakah kita seorang istri atau seorang wanita, ataukah kita seorang pria ataupun sebagai suami. Mari sama-sama kita belajar ayat ini. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudara, kata berbahagia di sini diambil dari satu kata, yaitu ezer, yang artinya diberkati dan berbahagia. Nah, tentu kita tidak ingin keluarga kita atau kita ya menikmati berkat tetapi tidak bahagia, ataupun kita ingin bahagia tapi tidak diberkati. Nah, kita tentu tidak mau yang seperti ini, tapi kita ingin ezer, kita ingin diberkati dan berbahagia, saudara-saudara. Nah, karena itu Alkitab berkata jika ingin diberkati dan berbahagia, maka hidup kita harus takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang seperti apa, saudara-saudara? Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Maka perhatikan para rumah tangga yang ada ya. Pastikan bahwa apa yang masuk dalam rumah kita, para suami, para istri ya, pastikan bahwa itu adalah hasil daripada jeripaya kita. Bukan daripada hasil pemerasan, bukan daripada hasil pencurian yang tanpa bekerja kita tiba-tiba dapat ya, tanpa berjerila, tanpa melakukan apapun kita dapat. Hari-hari ini bukankah banyak bisnis, banyak pekerjaan yang model-modelnya seperti ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari masukkanlah di dalam rumah kita adalah berkat-berkat yang dari hasil jeripaya kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang kita bisa pelajari, mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang kedua yang kita akan pelajari di sini, kita akan belajar istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, saudara-saudara, belajar tentang pohon anggur ya. Pohon anggur adalah sebuah pohon yang ditanam. Dari sejak mulai ditanamnya tanah itu, dia membutuhkan penopang, kayu-kayu penopang ya, sampai keluarnya cabang-cabangnya ya, dibutuhkan penopang lagi ya. Lalu nanti pada saat merambatnya pun dibutuhkan penopang lagi, saudara. Karena itu sebagai pohon anggur, hai para wanita, para istri ya, belajar dari pohon anggur. Anda membutuhkan penopang. Anda wanita diciptakan, kita manusia diciptakan untuk masuk dalam lembaga sebuah pernikahan dalam Kejadian pasal 1 ya. Mungkin ada hari-hari ini yang Anda seorang wanita ya tidak menikah, tapi Anda menggunakan hak itu untuk melayani Tuhan ya. Karunia selibat untuk tidak menikah tapi untuk melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu beda, saudara-saudara. Tetapi kita diciptakan, para wanita dan pria, kita diciptakan untuk sebuah keluarga. Karena itu prinsip yang paling penting di sini adalah wanita, kita perlu perhatikan baik-baik. Anda membutuhkan penopang. Banyak wanita yang sudah berumah tangga mungkin karena mungkin karir Anda baik, mungkin karena skill Anda ya, pendidikan Anda dan lain-lain sebagainya, Anda merasa mampu. Anda mungkin menyampaikan, tanpamu juga laki-laki, tanpamu suamiku, aku bisa menghidupi keluargaku, aku bisa menghidupi anakku, aku bisa menghidupi aku. Maka perhatikan di sini, jika Anda ingin berbahagia dan diberkati, pelajari prinsip ini ya, jadi pohon anggur ya. Anda membutuhkan penopang. Bagi Anda suami, karena Anda penopang, maka hati-hati. Jangan jadi suami yang bukan menjadi penopang, justru Anda yang membuat hancur pohon anggur tersebut. Fungsi kita adalah penopang para laki-laki, topang, dukung istri Anda dalam segala hal. Selain itu, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pohon anggur? Kenapa harus pohon anggur? Kenapa tidak pada saat itu di Israel? Ya, di Timur Tengah mungkin ada banyak pohon seperti pohon aras, pohon korma dan pohon-pohon lainnya. Kenapa digunakan pohon anggur? Saudara, jika kita pelajari pohon anggur adalah pohon yang sangat lembut sekali, saudara, sehingga dia gampang saja dibentuk
oleh tiang-tiang penopang tadi yang saya sudah ceritakan. Nah saudara, Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur. Dan di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah karena itu sebagai pohon anggur, jika kita ingin diberkati dan berbahagia, para wanita dengarkan baik-baik ya. Prinsip ini penting sekali ya. Belajar daripada Yesus. Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah pokok anggur yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, beberapa waktu ini saya sering mengkonseling pasangan-pasangan suami istri, saudara. Apa yang terjadi? Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya, sehingga ketika masalah terjadi, khususnya para wanita, mereka karena ya mereka mungkin lebih banyak suara ya, mereka akan gunakan berbagai mungkin merepet ya, cerewet itu memang biasa ya, tidak ya, dan lakukan perkataan-perkataan apapun yang keluar dari mulut. Tetapi saya mengajarkan beberapa konseling keluarga muda kami ya, belajar dari firman Tuhan, belajar ya, jadi istri yang seperti pohon anggur lemah lembut. Kenapa saudara? Jika Anda punya masalah, Anda tidak bisa mengubah keluarga Anda tidak bisa mengubah suami Anda, ada cara lain saudara. Mari kita lihat. Saudara, coba Anda perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, perhatikan di sini, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara-saudara, ya, kita tidak perlu menangkan suami kita, kita tidak perlu mengubah suami kita, anak-anak kita dengan banyak suara, dengan banyak perkataan, saudara, tapi dengan tindakan perkataan, dengan kelemah lembutan kita, mereka bisa dimenangkan, saudara. Saudara, ada satu cerita di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 20, jika saudara bisa lihat di dalam Alkitab, saudara. Kejadian pasal 20 adalah satu kisah di mana Abraham membawa istrinya Sarah ke tanah Negeb, saudara. Dan di situ ada satu raja ya. Ketika Abraham ketemu dengan raja tersebut, Abraham bilang, ini bukan ini adalah adikku ya. Sarah istrinya dibilang adiknya. Dan pada malam hari itu ya, raja tersebut meminta supaya Sarah diambil ya. Malam itu sebelum dihampiri, ya, sebelum raja itu menghampiri Sarah. Saudara perhatikan, bayangkan baik-baik saudara ya. Ini istri ya, dibuat suami seperti ini ya, tanpa perlawanan, tanpa ada perkataan apapun. Dia, Alkitab mengatakan dia tidak berkata apa-apa ya. Dalam pasal ayat 1 sampai ayat 3 Kejadian pasal 20, saudara baca di situ, saudara lihat ya. Sarah ikut saja apa kata Abraham, tapi ini adalah satu hal yang menyakiti saudara. Tapi saudara, ketika malam itu hendak dihampiri oleh raja tersebut, apa yang terjadi? Tuhan tegur raja tersebut, jangan sentuh dia. Ya, kalau engkau sentuh engkau mati. Saudara perhatikan baik-baik. Hai pohon anggur, hai wanita, dengarkan baik-baik. Pertolonganmu datangnya daripada Tuhan. Waktu engkau melakukan firman Tuhan, engkau menjadi pohon anggur. Engkau menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau menunjukkan sikapmu, engkau menunjukkan kelakuanmu yang baik sekali. Suamimu akan dimenangkan. Siapapun yang sedang menjadi lawanmu, Tuhan yang akan bela. Haleluya. Haleluya, saudara. Masih di dalam ayat yang sama, saudara. Di dalam ayat 3, tetapi bagian B kita lihat. Kalau istri seperti pohon anggur, maka di situ dikatakan, ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara-saudara, ya, kalau hidup, ya, suami yang takut akan Tuhan, istri yang seperti pohon anggur, maka anak-anaknya dikatakan seperti tunas pohon zaitun. Tunas itu adalah biji pohon zaitun. Saudara, kenapa biji pohon zaitun? Biji pohon zaitun tunas ini, ya, ini bentuknya lancip, saudara. Saya pernah dengan beberapa teman ke Israel dan melihat ini ya, bentuknya lancip dan sangat keras sekali, saudara. Ya, sehingga sulit sekali untuk dipecahkan, saudara. Saudara, jika ya ada laki-laki yang takut akan Tuhan dalam keluarga, ada istri yang seperti pohon anggur yang merawat keluarganya, saudara, anaknya dikatakan akan seperti tunas pohon zaitun, keras, tidak bisa diganggu-gugat dengan sembarangan. Mereka tumbuh kokoh, saudara, tidak mudah dipatahkan. Dan saudara dengarkan baik-baik, saudara. Dengarkan baik-baik, saudara. Tunas pohon zaitun, buah ini ya, ketika dia masak, dia pecah sendiri dan dia menghasilkan minyak zaitun. Saudara tahu minyak zaitun adalah minyak yang termahal saat ini, ya. Dan minyak itu satu-satunya minyak yang dipakaikan di dalam bait suci Allah. Saudara dengarkan baik-baik, ya. Itu ada di sekeliling mejamu. Para laki-laki,
para istri, suami istri. Itu akan ada dalam meja kita, itu akan ada dalam sekeliling rumah kita, anak-anak yang menghasilkan minyak-minyak zaitun. Asalkan ada pria-pria yang takut akan Tuhan, ada wanita-wanita yang seperti pohon anggur di dalam rumah tangga itu, saudara. Saudara, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari yang terakhir. Ya, kita lihat di dalam ayat yang kelima, saudara. Kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara, jika suami adalah suami yang takut akan Tuhan, ya, istri adalah seperti pohon anggur, anak-anak seperti minyak, seperti tunas pohon zaitun, saudara. Berkat yang harusnya kita terima itu adalah berkat yang dari Sion. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Saudara, Sion adalah salah satu gunung di Yerusalem. Ya. Yerusalem itu foundation of peace, ya, tempat kedamaian. Yerusalem sejati adalah surga nanti satu-satunya. Ya, Gunung Sion, ya, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kadang-kadang banyak berkat yang datang pada kita, ya. Setiap hari kita terima berkat, ya. Belum tentu itu daripada Tuhan. Kadang-kadang berkat itu adalah berkat yang bukan daripada Tuhan. Berkat yang daripada iblis kelihatannya besar, banyak, tapi di situ ada kejahatan, ada ketidakbenaran, ya. Itu berkat bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan janjikan, ya, kalau kita takut akan Tuhan, berkat itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Dan saudara, kalau berkat itu daripada Tuhan, ayat mengatakan engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kalau itu berkat yang daripada Tuhan, saudara, dengarkan baik-baik. Itulah berkat yang bisa dinikmati seumur hidup. Banyak hari ini orang menikmati berkat hanya mungkin hitungan hari, hitungan jam, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun. Tapi Alkitab berkata kalau berkat itu daripada Sion, berkat itu untuk seumur hidup, saudara. Ayat 6, ayat terakhir. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, perhatikan baik-baik. Sudahlah berkat itu daripada Sion seumur hidup, dan kita akan menikmati berkat anak cucu. Siapa yang tidak punya bercita-cita yang model seperti ini, saudara? Menikmati melihat anak-anak kita tumbuh besar, ya, menjadi orang-orang hebat, ya, di masa tua kita. Kita menikmati lihat sekeliling meja kita seperti tunas pohon zaitun, ya. Mereka terus menghasilkan minyak-minyak yang terbaik. Anak-anak kita, istri kita, ya, suami kita. Saudara, kuncinya, saudara, kuncinya dengarkan baik-baik. Ayat 1 saya ulangi kembali. Ayat 1, perhatikan, saudara, ini kuncinya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Karena itu pesan saya yang terakhir bagi Anda suami dan istri. Belum terlambat bagi Anda. Mungkin hari ini rumah tangga Anda mulai mengalami godaan, mulai mengalami tantangan, saudara, ada masalah-masalah yang masuk dalam rumah tangga Anda. Saudara, perhatikan hal ini. Istri, ambil peran Anda sebagai pohon anggur. Suami, ambil peran Anda sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, bagi Anda, ya, mungkin Anda wanita, Anda pria, ya, Anda yang sedang menggumuli untuk masuk dalam sebuah rumah tangga, mencari pasangan hidup, perhatikan. Ini ada rumus-rumus firman Tuhan yang luar biasa. Jangan cari laki-laki yang mungkin kelihatan Anda hebat, punya pangkat, karir bagus, dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tidak punya rasa takut akan Tuhan, tidak punya rasa hormat akan Tuhan. Ataupun engkau para laki-laki, jika ingin mencari seorang pasangan, Alkitab mengajarkan, carilah yang seperti pohon anggur, saudara. Lemah lembut, rendah hati, dia mau belajar. Dia akan merawat rumah tanggamu. Anak-anak belajar, jadilah anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun. Engkau mau dididik dengan keras dari masa kecil, ya, kalau kita dididik sampai masa besar kita tidak akan pernah lari daripada jalan itu. Alkitab berkata demikian. Anak-anak, saudara, ya, janji firman Tuhan, mereka akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau engkau berada di tengah-tengah laki-laki yang takut akan Tuhan, ada berada di tengah istri yang seperti pohon anggur, engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau engkau pria, engkau akan seperti tanaman yang bertumbuh semakin mekar, semakin subur, saudara. Kalau engkau wanita, engkau adalah bangunan yang sedang dipahat dengan bagusnya untuk sebuah istana, saudara. Itu janji-janji firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Ezer, ya, diberkati dan berbahagia. Belajar dari firman Tuhan, ya. Gunakan prinsip-prinsip ini. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Dimanapun kami berada, jika ada rumah tangga yang sedang goyah, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami boleh melakukan, memulihkan keluarga kami karena Tuhan. Orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, Tuhan, untuk mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Berkati kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih.
yang sedang dalam masalah, Tuhan pulihkan keluarga kami, orang tua kami, istri anak kami, suami kami. Tuhan mohon pulihkan, tolong Tuhan kembalikan Tuhan berkat sukacita yang daripada Tuhan itu, berkat dan berbahagia yang daripada Tuhan, untuk kiranya Tuhan kembalikan kepada keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.